Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa ja'ala fihi abwaabal jinan mufattihah wa abwaabin niran mudalliqah والشياطين مصفدة والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan seorang hamba yang dibenarkan oleh hati kecil seorang hamba dan dibenarkan pula oleh anggota badannya dengan rukuk sujud dan mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita telah berada di dalam malam yang penuh keagungan, malam yang dosa seorang hamba diampuni, kesalahan seorang hamba dimaafkan, amalan-amalan seorang hamba menjadi sebab diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah. Kemudian seorang hamba dengan amalannya bisa menjadi sebab membebaskan dia dari azab Allah dan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau telah memasuki dari satu Ramadan, suffidat syayatin wa maradatul jin, maka para syaitan itu dibelenggu. Terlebih khusus syaitan-syaitan yang durjana, yang pembangkang. Makanya kita agak mudah melakukan ketaatan untuk meninggalkan kemaksiatan, berbeda di luar dari bulan Ramadan. Selain daripada syaitan yang senantiasa mewaswasi hati kita, ditambah syahwat, kurangnya ilmu dan iman dalam jiwa kita. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghulliqat abwabun nar falam yuhtahu minhum haba, dan begitu pula ditutupnya dari pintu-pintu neraka dan tidak terbuka darinya. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, dan dibukanya pintu-pintu surga yang dimana di dalamnya seseorang mampu diberikan keluasan sehingga merasakan kenikmatan surga dalam beribadah kepada Allah. Karena beribadah seseorang di bumi bisa merasakan lezatnya surga, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala dan gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannah wa man lam yashkurul jannati fid dunya lam yashkurul jannatil akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga yang barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan surga di akhirat. Apakah surga dunia itu? Surga dunia adalah majelis zikir. Surga dunia adalah seseorang ketika berkhalwat mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika seseorang menangis, merengek, memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu kepada Allah. Itulah surga dunia. Pernahkah kita merasakannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Barang siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia tersebut, maka niscaya dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan, ketika ada majelis zikir farka'u, bersinggahlah
Karena di situ ada raudhatum min riyadil jannah. Di dalamnya terdapat taman dari taman surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yunadi munadi ya baghiyal khair. Dan padanya terdapat malaikat, terdapat penyeru yang menyeru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, terima. Sekarang pintu-pintu kebaikan terbuka. Pintu-pintu kebaikan dimudahkan. Yang menghalanginya telah dibelenggu. Dan lingkungan-lingkungan sangat mendukung. Wa ya baghiyasyarr aqsir. Dan wahai orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan, berhenti. Ketika lingkungan yang baik tidak menjadikan kita berhenti melakukan keburukan, maka apalagi yang memberhentikan kita? Jikalau dengan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan mata kita, kehidupan kita tidak mengubah untuk kita berubah menjadi lebih baik, lalu apalagi dari rahmat mana lagi yang Allah ingin berikan kepadamu untuk berubah? Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah senantiasa di setiap malam bulan Ramadan membebaskan dari leher-leher seseorang. Wadalika kullu lailah. Dan itu terjadi di setiap malam. Di sini kita melihat bahwa Allah mengincar mencari hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka di setiap malam. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk di antaranya. Dan tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, ma'asyaral muslimin wal muslimat, kecuali kalimat pujian kepada Allah yang alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Dari tadi kita antara sholat maghrib ke sholat isya, kita dihidupkan antara Jumat ke Jumat. Kita dipilih dan ditakdirkan oleh Allah telah hidup dari Ramadan yang telah lalu hingga Ramadan yang akan datang. Di hari ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza shunibal kaba'ir. Rawahu Muslim. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ucapannya adalah wahyu. Ucapannya bukan dengan hawa nafsu. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya salat 5 waktu kepada salat antara satu salat dengan yang lain, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba, dengan syarat ketika seorang hamba menjauhi dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa kesyirikan, menduakan Allah, selama itu tidak terjadi akan menjadi penggugur di antara keduanya. Dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian ketika seseorang di depan rumahnya ada sungai, dan di setiap 5 waktu, 5 kali sehari seseorang mandi di sungai tersebut, apakah terdapat daki padanya? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, demikianlah salat 5 waktu yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Bahkan dalam riwayat, seseorang berwudu, setiap tetesan wudu yang dia berwudu padanya menjadi penggugur dosa dan kesalahan. Dia menuju kepada rumah dari rumah Allah, setiap langkah kaki kanannya mengangkat derajat, dan kaki kirinya menggugurkan dosa dan kesalahannya. Di setiap dia rukuk, maka dosa-dosa yang di punggungnya akan berjatuhan. Terlebih khusus ketika dia bersujud, apalagi kalau meneteskan air mata penyesalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzamb kama la dzambalah.
seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka di manakah kita kaum muslimin wal muslimat? Tidakkah kita menjadikan musim kebaikan ini untuk kembali kepada Allah? Tidakkah kita menjadikan dari lingkungan yang baik ini untuk kembali dan meninggalkan kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, dia beriman an fardhihi wa fadli, dia beriman terhadap kewajiban dan keutamaan puasa, bahwa puasa diwajibkan atas dirinya. Di antara keutamanya menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan, mengangkat derajatnya, syurga baginya, bahkan khusus pintu yang diberikan kepadanya dengan babur rayyan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berdiri di Ramadan, berdiri salat tarawih dengan keimanan, penuh keyakinan ini adalah sunnah perintah Allah sebagai sebab mendekatkan diri kepada Allah, dia harapkan menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya, menjadi pemberat timbangannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sebab itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat, tidak semua dari keutamaan ini seseorang mendapatkannya. Yang mendapatkannya adalah siapa yang ikhlas melakukannya. Yang mendapatkannya adalah siapa yang ruku dan sujudnya hanya untuk Allah. Yang melakukannya, dialah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Karena kata Nabi, berapa banyak orang-orang yang melakukan puasa tapi dinilai puasanya tidak ada yang lain kecuali lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan berapa banyak orang yang berdiri di malam hari, begadang semalam suntuk, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari begadang saja. Ini termasuk tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Tapi keutamaan bulan Ramadan itu tidak didapatkan kecuali siapa yang beribadah kepada Allah, untuk Allah, di atas jalan Allah. Itulah seseorang ketika mengikrarkan dirinya, ketika dia diperintah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ketika seseorang mengikrarkan pada dirinya, sesungguhnya salatku, puasaku, ibadahku, ibadah umrah, ibadah haji, ibadah sedekah maupun ibadah puasa, dan begitu pula hajiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Mungkin ini sedikit dari peringatan dan nasihat yang semoga bisa menjadikan kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan menahan diri untuk melakukan kemaksiatan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa keutamaan dari keutamaan Ramadan puluhan, di antaranya menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Tapi siapa yang melakukan puasa, yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan ruku dan sujud, yang melakukan taubat yang benar, taubat yang jujur, mereka itulah yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun yang melakukannya karena riya, adapun yang melakukannya karena ingin didengar, adapun yang melakukannya karena ingin dilihat, ingin dipuji, maka inilah yang tidak ada baginya kecuali lapar. Yang inilah yang tidak ada baginya pada salat malamnya kecuali begadang dan kelebihan. Maka kita memohon kepada Allah
Semoga kita termasuk orang yang keluar dari masjid ini dimaafkan dari dosa dan kesalahan, diangkat derajatnya, dimaafkan kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga firdausnya tanpa azab, tanpa hisab. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.